kenalin, nama aku Hanifah Putrania dari kelas 12 absen 17. Nah, kali ini aku ingin melakukan remedial geografi. Nah, remedial geografi ini membuat PPT dan lalu menjelaskannya atau mempresentasikannya ke dalam video, dalam bentuk video. Nah, ini aku akan mempresentasikannya. Bab 1 yaitu pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang serta pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Nah, sebelum masuk ke tata ruang, ke kebahagiaan, aku ingin menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, wilayah itu berarti adanya penekanan antara hubungan manusia dan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu. Lalu perbedaan wilayah dan perwilayahan ini ada yang lebih spesifik, yaitu bentuknya terbentuk. Nah, jika wilayah itu terbentuk karena kesamaan karakteristik, sedangkan kalau perwilayahan itu terbentuk dari penggabungan wilayah yang memenuhi kualitas dan kuantitas tertentu. Nah, pengembangan wilayah ini memiliki tujuan dan prinsip. Nah, tujuannya itu mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah. Pertama, mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 2. Menjaga stabilitas ekonomi nasional, yakni kondisi perekonomian suatu negara yang terjaga dengan baik dan kondusif, serta berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam arti sederhana, perekonomian yang sangat kondusif tercermin dan stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kehidupannya sejahtera. 3. Mendorong efisien pertumbuhan wilayah yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur yang memadai agar percepatan dan pertumbuhan wilayah dapat terwujud dengan cepat. Nah, pengembangan juga memiliki prinsipnya. Yang pertama adalah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan. 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global serta dengan kemajuan teknologi dan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah. 3. Memberdayakan pengusahaan kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien, dan berdaya saing global. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman, sumber daya bahan pangan, dan hortikultural, kelembagaan, dan budaya lokal. Lalu ada desa dan kota. Nah, ini tentang pengembangannya. Desa adalah berasal dari dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang berarti tempat lahir atau kampung halaman. Menurut Pintarto 1983, desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok orang dengan kelompok lingkungannya. Kota, menurut Pintarto, secara geografis, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, lapisan sosial, ekonomi, dan heterogen, dan karakteristik materialistis. Itu kan desa sama kota itu kan berbeda dengan lingkungannya, dengan kependudukannya. Karena kalau misalnya kota itu kan lebih ke tempatnya itu asri, nyaman buat kayak kalian healing. Itu kan kayak enak gitu kan, kayak lihat dedaunan, terus nggak banyak penduduk, kayak nggak banyak kendaraan gitu kan, kayak lega aja ngelihat kayak tanaman-tanaman gitu kan, kayak yang panjang-panjang, sawah-sawah gitu kan. Nah, beda dengan kota. Nah, kota ini kebanyakan kayak banyak polusi. Nah, seperti kayak kepadatan penduduk dan sosialnya itu enggak yang erat gitu loh. Kalau misalnya desa itu kan sosialnya kan mereka kan kayak mungkin di satu desa itu masih ada hubungan saudara gitu kan ya. Sedangkan kalau di kota ini enggak mungkin ada, belum tentu satu komplek itu kenal semua kan. Jadi kayak gitulah pokoknya. Nah, dan perekonomiannya berbeda. Kenapa? Karena kalau desa itu kan perekonomiannya
kadang kan terbatas tergantung dengan pekerjaannya. Nah, kebanyakan di desa itu pekerjaannya pertanian, kayak ya berbau-bau dengan sawah, kayak nelayan, pertanian gitu kan. Nah, sedangkan di kota ini kan banyak banget ya pekerjaan. Nah, itu kan menjadi banyak penduduk desa yang bekerja di kota untuk memenuhi kebutuhan mereka kan. Nah, itu berbedanya itu kayak di situ. Dan pengembangan desanya itu apa ya? Kurang gitu. Kurang perbedaannya belum bisa stabil. Nah, unsur-unsur di desa dan di kota ini juga berbeda. Nah, kalau di desa ini kan daerah atau wilayah merupakan tempat masyarakat melakukan kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Banyak faktor yang memengaruhi pemilihan suatu wilayah sebagai tempat tinggal, diantaranya iklim, kondisi tanah, dan topografi dan air. Perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan perbedaan pembangunan wilayah. 2. Penduduk merupakan salah satu unsur desa yang sangat penting, meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk ke setempat. 3. Tata kehidupan masyarakat desa meliputi tatanan sosial, istiadat, organisasi negara, dan ikatannya yang menjadi latar belakang kehidupan. Lalu ada unsur kota. Unsur kota itu unsur fisik kota, unsur sosial, unsur ekonomis, unsur budaya, unsur manusia. Nah, unsur fisik kota ini yaitu unsur yang mempengaruhi bergantung pada tempat di mana kota itu berada. Di antaranya iklim, cuaca, dan kesuburan tanah dan lanskap. Yaitu lalu ada yang 2, unsur ekonomis. Nah, yaitu segala fasilitas yang membangun masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kayak pasar, mall, gedung pelayanan gitu kan. Nah, 4, lalu ada unsur budaya. Nah, yaitu unsur yang mendorong manusia lebih bersemangat menjalani kehidupan dan memberikan corak yang berbeda dengan daerah bukan kota. Contohnya kayak hidup masyarakat perkotaan. Lalu 5, unsur kemanusiaan atau penduduk sebagai penggerak segala unsur. Nah, kan aku tadi bilang kan, kalau misalnya kayak kota dan desa ini beda. Nah, itu juga dengan penduduknya. Nah, kalau di desa ini penduduknya itu sangat berperan penting, dan sedangkan di kota ini kota nggak minta penduduk lagi, tapi kan pasti ada penduduk yang masuk ke kota untuk bekerja ke kota gitu kan. Jadi dari desa ke kota itu kan lebih banyak gitu kan ke kota. Tapi nanti kebanyakan orang desa yang ke kota itu kan bekerja, tapi uang hasilnya itu untuk ke desa, untuk pembangunan di desa atau membangun rumah, membeli mobil, membeli itu semuanya. Lalu interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik antara kedua wilayah yang saling mempengaruhi dan menghasilkan dampak. Interaksi ini dapat berupa pergerakan barang dari desa ke kota, sebaliknya. Pergerakan gagasan dan informasi dari kota ke desa, komunikasi penduduk antar kedua wilayah, pergerakan manusia untuk bekerja, rekreasi penduduk atau keperluan lainnya. Nah, interaksi desa dan kota dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu wilayah yang saling melengkapi khususnya dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya, terus adanya kesempatan untuk berinvestasi, dan kemudahan pemindahan dalam ruang, baik dari pemindahan manusia, gagasan, atau informasi. Nah, interaksi desa dan kota dapat berdampak positif maupun negatif bagi kedua wilayah. Dampak negatif interaksi desa dan kota terhadap kota misalnya munculnya permukiman kumuh di pinggir kota, terus peningkatan kepadatan penduduk, kemacetan di jalan raya, peningkatan pencemaran lingkungan seperti sampah. Nah, kalau misalnya kayak interaksi desa dan kota ini kan kebanyakan desa yang ke kota kan. Nah, itu memiliki dampak yang negatif bagi kota karena tergantung
penduduknya, kebanyakan pendudukannya kan juga ya gak bisa menjaga lingkungan. Nah, jadi terjadinya pemukiman kumuh di pinggir kota. Nah, kan banyak kan orang desa ngeliat kota itu kan kayak wah gitu kan. Nah, sedangkan mereka nggak tahu sisi negatifnya kota itu. Di pinggiran jalan itu banyak di pinggir kota itu kayak banyak pemukiman kumuh yang nggak terawat, kayak tergantung lingkungannya juga gitu kan. Lalu ada sekarang masuk ke tata ruang. Nah, tata ruang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaat ruang. Menurut Yunus Yahid 2016, tata ruang merupakan ekspresi masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Penyelenggaraan perencanaan wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berlanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan keberlanjutan nasional. Lalu kita masuk ke indeks harga, indeks kebahagiaan. Masuk ke indeks kebahagiaan merupakan ukuran pembangunan yang bersifat subjektif, ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan oleh menjalani kehidupan sehari-hari. Indeks kebahagiaan mencakup 3 dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Nah, ketiga indikator ini itu menjadi acuan dalam menentukan indeks kebahagiaan suatu wilayah. Nah, karena indeks kebahagiaan masyarakat di Indonesia itu mengalami peningkatan, ya ini dari tahun 2017 itu ya ini ada 70,65%, sedangkan pada 2022 adalah 71,49% penduduk. Dan kebahagiaan di kota itu mempengaruhi juga. Lalu ada pengaruh wilayah dan tata ruang terhadap indeks kebahagiaan. Nah, ini indeks kebahagiaan dapat melengkapi indikator ekonomi untuk mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata ruang yang baik juga dapat mempengaruhi kebahagiaan masyarakat. Karena dengan adanya tata ruang yang teratur dan terencana, masyarakat dapat mengakses ke berbagai fasilitas dan layanan dengan mudah, serta memiliki akses yang baik terhadap lingkungan, alam, dan ruang terbuka hijau. Nah, kenapa pengaruh wilayah dan tata ruang ini terhadap indeks kebahagiaan ini dapat berpengaruh? Karena dengan adanya wilayah yang dan tata ruang yang stabilitas, mereka akan membuat kebahagiaan itu tuh lebih muncul lebih banyak, dan tidak ada dampak dari tata ruang itu tadi, karena tata ruangnya itu tertata. Jadi kesimpulan dari video ini, kesimpulan dari yang aku jelaskan, nanti Pak Ruli melihat video ini, terus ini kesimpulan saya, yaitu pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang itu yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum yang merata. Dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan aman, mendukung interaksi sosial. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, kota ini tidak semuanya bagus. Sebenarnya kota ini pembangunannya belum merata, karena yaitu tadi, karena yang dilihat kepada pemerintah itu kan kebanyakan kan yang bagian pusat-pusat kan. Nah, mereka tidak melihat bagian pinggir-pinggir itu. Jadi kesimpulannya ya itu tadi, tentang infrastruktur yang memadai, tata ruang terbuka kayak, dan infrastruktur itu yang memadai gitu loh Pak. Fasilitasnya umumnya itu lebih gitu. Oke, sekian, terima kasih.